Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudina Tiarawati dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan satu soal siklus perusahaan jasa dimulai dari analisis transaksi sampai dengan jurnal penutup. Baiklah, kita mulai saja. Di sini terdapat satu perusahaan jasa yang bernama Arafah Screen. Di sini kita akan memasukkan nama akun-akun ke dalam jurnal. Di sini ada tanggal 1, yaitu Adit menyetor uang tunai sebesar 50 juta rupiah sebagai modal awal, jadi kas di debit dan modal di kredit. Tanggal 2 itu ada membeli peralatan seharga 16 juta rupiah di debit dan 4 juta rupiah di kredit. Terus karena di sini ada sisa yang belum dibayar, jadi ada utang juga di kredit. Dan tanggal 3 itu bayar sewa kantor sebesar 4.800.000. Jadi sewa dibayar di muka, nama akunnya taruh di debit dan kas di kredit. Tanggal 7 itu ada membeli perlengkapan servis, taruh di debit perlengkapannya dan kas taruh di kredit. Terus tanggal 10 itu ada bayar premi asuransi, jadi nama akunnya asuransi dibayar di muka, di debit dan kas di kredit. Tanggal 15 itu ada menerima pendapatan jasa servis, yaitu jadi kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Terus tanggal 16 itu ada beban utilitas, ditaruh di debit dan kas di kredit. Tanggal 20 itu bayar gaji pegawai, jadinya nama akunnya beban gaji, taruh di debit dan kas di kredit. Terus tanggal 22 itu bayar iklan, jadi namanya beban iklan, taruh di debit dan kas di kredit. Tanggal 23 itu kirim faktur ke PT Sejahtera, jadi nama akun itu piutang karena belum dibayar, jadi piutang di debit dan pendapatan jasa di kredit. Terus di sini ada tanggal 24, yaitu diterima pembayaran tunai sebesar 2 juta, jadi termasuk kas di debit dan piutang di kredit. Terus tanggal 25 itu dikirim faktur ke PT Sukacita sebesar 8 juta, jadi tulisannya itu nama akunnya kas di debit 5 juta rupiah, piutang di debit 3 juta rupiah dan pendapatan jasa di kredit 8 juta rupiah. Tanggal 26 itu diterima tunai dari jasa minggu ketiga dan keempat sebesar 8.200.000, jadi kasnya itu di debit dan pendapatan jasa di kredit. Tanggal 27 itu ada bayar gaji akhir bulan sebesar 5 juta, jadi nama akunnya beban gaji 5 juta di debit, beban lain-lain di debit 400.000 dan kas di kredit sebesar 5.400.000. 5.400.000 tuh dapat dari 5 juta ditambah 400.000. Dan tanggal 28 itu ada bayar perbaikan peralatan, jadi beban perbaikan peralatan di debit dan kas di kredit sebesar 300.000. Tanggal 29 itu Adit mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi, jadi nama akunnya Prive di debit dan kas di kredit. Tanggal 31 itu ada bayar cicilan utang ke toko muda sebesar 4 juta, jadi utang naruhnya di debit dan kas di kredit. Total semua akun-akun jurnal itu jadinya debit itu 117.700.000 rupiah. Setelah kita menyelesaikan jurnal, langkah kedua yaitu lanjut ke General Ledger. Tujuannya itu untuk mengelompokkan dan mencatat semua transaksi yang telah dicatat di jurnal umum agar mudah dibuat laporan keuangan. Di sini ada tanggal 1 yaitu modal, taruhnya itu di debit 50 juta dan di saldonya itu taruh di debit 50 juta. Tanggal 2 pembelian peralatan sebesar 4 juta taruh di kredit dan saldonya itu jadi 46 juta karena 50 juta dikurangin 4 juta sama dengan 46 juta. Terus tanggal 3 itu ada pembayaran sewa 4.800.000, jadi saldonya berkurang karena taruhnya di kredit, jadi saldonya itu 41.200.000. Tanggal 7 itu pembelian perlengkapan 4 juta rupiah, jadi saldonya itu berkurang 37.200.000.
tanggal 10 itu pembayaran asuransi sebesar 600.000, saldonya berkurang jadi 36.600. Tanggal 15 menerima pendapatan lagi, jadi debitnya bertambah sebesar 4.400.000, maka saldonya juga bertambah menjadi 41 juta. Terus tanggal 16 pembayaran beban utilitas, taruhnya di kredit 400.000 dan jadi saldonya ada 40.600. Tanggal 20 membayar gaji pegawai, di sini ada kredit ditaruhnya di kredit yaitu Rp600.000, jadi saldonya 37 juta. Tanggal 24 pendapatan jasa menerima uang lagi, berarti di sini taruhnya di debit sebesar 2 juta rupiah, saldonya juga bertambah jadi 39 juta. Tanggal 25 pendapatan jasa 5 juta di debit, saldonya bertambah jadi 44 juta. Tanggal 26 pendapatan jasa bertambah 8.200.000, maka saldonya pun bertambah 52.200.000. Tanggal 27 pembayaran gaji dan lain-lain, taruhnya itu di kredit jadi sebesar 5.400.000, maka total saldonya itu 46.800.000. Tanggal 28 perbaikan peralatan, taruhnya di debit sebesar Rp300, jadi total saldonya itu 46.500.000. Tanggal 29 ada prive, taruhnya di kredit, terus saldonya jadi 44.500.000. Tanggal 31 pembayaran utang di kredit, taruhnya 4 juta, jadi berkurang saldonya menjadi 40.500.000. Yang pertama itu akun kas dengan nomor akunnya 111. Di sini ada akun piutang dengan nomor akunnya 112. Di sini ada tanggal 23 bulan 12, nama akunnya piutang, taruhnya di debit 4 juta, maka saldonya di debit 4 juta. Dan tanggal 24 bulan 12 piutang juga, taruhnya di kredit 2 juta dan di saldonya itu 2 juta di debit dan kredit. Tanggal 23 piutang, saldonya taruhnya di debit 3 juta dan saldonya di debit 5 juta. Di sini ada perlengkapan nomor akun 113, tanggal 7 perlengkapan, taruhnya di debit dan saldo pun di debit. Di sini ada sewa dibayar di muka nomor akun 114, tanggal 3 sewa dibayar di muka, debit sebesar 4.800.000. Asuransi dibayar di muka nomor akun 115, tanggal 10 asuransi debitnya 600.000 sama saldonya pun. Terus ada peralatan tanggal 2, taruhnya itu di debit 16 juta dan di saldo 16 juta dengan nomor akun 116. Di sini juga ada akun utang dan nomor akunnya 211 pada tanggal 2 dan 31. Di sini juga ada modal nomor akun 211 pada tanggal 1, taruhnya di debit sebesar 50 juta rupiah. Dan di sini ada prive nomor akun 312 tanggal 29 bulan 12, ditaruh di debit sebesar 2 juta rupiah. Di sini ada pendapatan nomor akunnya 411 pada tanggal 15 dan 23, terus 25 dan 26 taruhnya di kredit. Terus ada beban gaji nomor akun 511 pada tanggal 20 dan 27 taruhnya di debit. Beban iklan tanggal 22 taruhnya di debit. Beban utilitas nomor akun 513 pada tanggal 16 beban utilitas taruhnya di debit 400.000 dan beban lain-lain tanggal 27 taruhnya di debit 400.000. Di sini ada beban perbaikan peralatan pada tanggal 28 taruhnya di debit 300.000. Langkah ketiga yaitu kita masuk ke dalam trial balance. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa jumlah total debit dan jumlah total kredit itu seimbang. Di sini ada kas 40.500.000, piutang usaha 5 juta, perlengkapan 4 juta, di debit, sewa dibayar di muka 4.800.000, asuransi dibayar di muka 600, peralatan 16 juta, utang usaha 8 juta, modal 50 juta, prive 2 juta, masuk ke debit, pendapatan jasa ke kredit 24.600.000, beban gaji, beban iklan, beban utilitas, beban lain-lain, beban perbaikan peralatan masuknya di debit semua. Totalnya yaitu 82.600.000 dan kredit pun sama, totalnya 82.600.000. Langkah keempat yaitu masuk ke dalam adjustment journal. Tujuannya itu untuk mengakui beban yang masih harus dibayar. Di sini ada beban perlengkapan sebesar 3 juta, beban sewa sebesar 200,
beban asuransi sebesar 50.000, beban penyusutan peralatan 250.000, beban gaji 400.000, beban iklan 200.000. Total semua beban yang harus dibayar itu sebesar 4.100.000 rupiah. Dan sama ini juga kredit pun. Langkah kelima itu kita masuk ke dalam worksheet. Tujuannya itu untuk meringkas semua informasi akuntansi dari jurnal dan buku besar. Jadi kita tinggal memasukkan saja nominal dari trial balance yang tadi. Terus juga kalau udah kita jumlah dari debit dan kreditnya, begitupun adjustment, terus adjust trial balance dan income statement dan balance sheet. Sama aja kita total semuanya. Langkah keenam yaitu kita masuk ke dalam adjust trial balance. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa jumlah total debit dan total kredit setelah penyesuaian. Di sini tuh ada kas sebesar 40.500 rupiah, taruhnya itu di debit. Terus ada piutang usaha 5 juta di debit, perlengkapan itu ada 1 juta di debit, dan sewa dibayar di muka itu ada 4.600.000 di debit. Asuransi dibayar di muka pun sama di debit sebesar 550.000, iklan dibayar di muka itu di kredit sebesar 200.000, peralatan itu di debit sebesar 16 juta rupiah, AKM penyusutan peralatan yaitu di kredit 250.000 rupiah, utang usaha yaitu 8 juta rupiah, utang gaji 400.000, modal taruhnya di kredit sebesar 50 juta rupiah, drive taruhnya di debit sebesar 2 juta rupiah, pendapatan jasa sebesar 24.600.000 rupiah ditaruhnya di kredit, beban gaji di debit 8.400.000, terus iklan, utilitas, lain-lain taruhnya pun sama di kredit, di debit. Terus ada beban perbaikan peralatan sebesar 300.000, beban perlengkapan 3 juta di debit, beban sewa 200.000, beban asuransi 50.000, beban penyusutan peralatan 250.000. Kalau sudah itu semuanya ditotal dari debit maupun kredit. Totalnya itu jadi 83.450.000. Yang ketujuh itu ada income statement. Tujuan itu untuk menunjukkan apakah perusahaan untung atau rugi. Terus di sini ada pendapatan jasa, taruhnya di kredit 24.600, beban-beban semuanya dicatat di sini, taruhnya di debit, terus di total jadi 13.800. Terus 24.600 dikurangin 13.800 sama dengan 10.800. Ini termasuknya labanya. Terus ini ada laporan perubahan ekuitas. Modal awal kan 50 juta dikurangin laba 10.800 sama private 2 juta. Jadi kenaikan modalnya itu sama dengan 8.800 dari hasil 10.800 dikurangin 2 juta. Terus berarti 50 juta ditambah 8.800, jadi modal akhirnya itu 58.800. Langkah selanjutnya itu ada balance sheet. Tujuannya itu untuk menunjukkan apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Terus di sini ada current asset, terus ini ada kas sebesar 40.500, piutang usaha 5 juta, perlengkapan 1 juta, sewa dibayar di muka 4.600.000, asuransi dibayar di muka 550, iklan dibayar di muka 200. Terus di sini juga ada liabilitas dan ekuitas, yaitu utang usaha sebesar 8 juta dan utang gaji sebesar 400.000. Terus di sini ada fixed asset, yaitu peralatan 16 juta dan AKM penyusutan peralatan 250.000. Di sini juga ada ekuitas atau modal, itu ada 58.800. Jadi totalnya itu 67.200.000. Ini pun sama. Selanjutnya masuk ke closing journal, yaitu jurnal penutup, jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk menutup atau menolkan akun-akun nominal sementara. Di sini kita masukkan pada tanggal 31 semua. Itu ada pendapatan jasa sebesar 24.600 di debit dan ikhtisar laba ruginya 24.600 di kredit. Terus sama aja tanggal 31 juga ada ikhtisar laba rugi sebesar 13.800, beban gaji 8.400, beban iklan 800, beban utilitas 400.000, beban lain-lain 400.000. Terus ada beban perbaikan peralatan 300.000, beban perlengkapan 3 juta, beban sewa 2 juta, beban asuransi 50.000, beban penyusutan peralatan 250.000. Sini juga ada ikhtisar modal, jadi ada 10.800.000.
sini juga ada modal sebesar 2 juta taruh di debit, dan Prive ada di kredit taruh sebesar 2 juta rupiah. Jadi semua ini ditotal menjadi 51.200.000 rupiah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.